Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hilda Nabila dengan NIM 11231081. Saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang, pasar modal, dan valuta asing untuk memenuhi tugas UTS saya, manajemen keuangan. Tujuan penelitian. Materi pertama, pasar uang. Tujuan untuk mengetahui definisi pasar uang, permintaan pasar uang, mekanisme pasar uang, fungsi dan tujuan pasar uang, pelaku pasar uang, dan instrumen pasar uang. Materi kedua, pasar modal. Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi dan keberhasilan pasar modal, jenis-jenis pasar modal, para pemain pasar modal, lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga swasta, dan tahap-tahap emisi. Materi ketiga adalah valuta asing. Tujuan untuk mengetahui definisi valuta asing, fungsi valuta asing, tujuan valuta asing, pelaku pasar valuta asing, jenis-jenis pasar valuta asing, perbedaan kontrak future and kontrak forward. Materi pertama adalah pasar uang. Definisi pasar uang. Pasar uang adalah tempat diperdagangkan dana atau surat berharga yang jauh temponya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Pasar uang sendiri hadir dalam bentuk lembaga di mana individu atau lembaga yang kelebihan dana jangka pendek bertemu dengan individu yang membutuhkan uang. Pasar uang dikatakan efisien jika dapat memindahkan uang dari unit suplur ke unit defisit dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan dengan biaya yang sangat rendah. Fungsi pasar uang. 1. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. 2. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau disebut SBPU. 3. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat, modul bank, dan lembaga keuangan lainnya. 4. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Hasil penelitian. Terdapat 2 jenis pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dari pihak yang menanamkan dana. 1. Untuk memperoleh penghasilan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Pelaku pasar uang. 1. Bank komersial. 2. Perusahaan-perusahaan besar. 3. Pemerintah. 4. Bursa berjangka. 5. Broker dan dealer. 6. Bank sentral. Permintaan pasar uang. Permintaan pasar uang didorong oleh kebutuhan untuk memperoleh sejumlah dana jangka pendek atau sifatnya untuk segera dipenuhi. Dengan demikian, fungsi pasar uang merupakan salah satu alternatif terutama bagi lembaga keuangan, korporasi non-keuangan, dan lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan cadangan dana untuk likuiditas yang jumlahnya berlebih. Mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar dapat dilakukan melalui perusahaan perbankan maupun sekuritas, di mana nantinya orang yang melakukan transaksi investasi dalam pasar uang ini akan mendapat timbal balik atau return. Setiap transaksi yang dilakukan di pasar uang bisa dilakukan secara pribadi maupun menggunakan jasa perantara atau broker. Pasar uang pun menjadi pertemuan para pemodal atau mereka yang memiliki kelebihan dana dengan individu atau perusahaan yang membutuhkan dana. Hal ini tentunya akan saling menguntungkan untuk memutar roda perekonomian. Dilihat dari sisi potensi pengembaliannya, investasi pasar uang cenderung hanya menjanjikan return yang kecil. Hal ini
yang membuat pasar uang hanya digunakan untuk investasi jangka pendek dan hanya akan dapat pengembalian dana dalam tempo 12 bulan atau setahun. Instrumen pasar uang. 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 2. Surat berharga pasar uang atau disebut SBPU. 3. Surat berharga komersial. 4. Deposito. 5. Bankers Acceptance. 6. Surat pemberdaharaan negara atau disebut SPN. Materi kedua adalah pasar modal. Pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal tidak beda jauh dengan transaksi tradisional karena sama-sama terdapat penjual, pembeli, dan transaksi jual-beli. Penjual di pasar modal disebut emiten atau pihak yang membutuhkan dana, dan pembeli di pasar modal disebut investor atau pemodal yang memiliki kelebihan dana. Contohnya, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan usaha, perusahaan membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut diperoleh dari investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Jadi, secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa. Sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal Indonesia disebut juga Bursa Efek Indonesia atau BEI. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan keberhasilan pasar modal. Keberhasilan pembentukan pasar modal dipengaruhi oleh supply dan demand. Secara rinci, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain sebagai berikut. 1. Suplai sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. 2. Demand akan sekuritas. Faktor ini berarti harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. 3. Kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berpengaruh besar kecilnya demand dan supply akan sekuritas. 4. Masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Jadi, kebenaran informasi sangatlah penting. Peraturan yang melindungi permodalan dari informasi yang tidak benar menjadi mutlak diperlukan. Jenis-jenis pasar modal. 1. Pasar perdana. Pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Emisi adalah suatu kegiatan penerbitan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. 2. Pasar modal. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Para pemain di pasar modal. 1. Emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi, sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. 2. Investor. Pemodal yang membeli atau menanam modal di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafidilitas, prospek, dan analisis lainnya. 3. Lembaga penunjang mekanisme pasar modal. 1. Underwater atau penjamin emisi. 2. Broker atau pialang atau disebut perantara perdagangan efek. 3. Quantor atau disebut lembaga penanggung. 4. Trust atau disebut wali amanat atau mewakilkan investor. Lembaga-lembaga pemerintahan. 1. Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM.
bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disebut BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau disebut penanaman modal dalam negeri maupun PMA atau penanaman modal asing, harus memperoleh izin dahulu dari BKPM. 3. Departemen Teknis. Di setiap bidang usaha, izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Lembaga-lembaga swasta. 1. Notaris. Catatan yang perlu disahkan notaris yaitu berita acara RUPS, keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perubahan anggaran, dan lain-lain. 2. Akuntan publik. Melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lain-lain. 3. Konsultan hukum. Memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. 4. Penilaian atau appraiser. Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin-mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. 5. Konsultan efek. Bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Tahapan-tahapan dalam emisi. 1. Tahap persiapan. Perusahaan mengadakan RUPS. 2. Penyampaian letter of intent. Hasil rapat RUPS diajukan ke Bapepam ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek pasar modal. 3. Penyampaian pernyataan pendaftaran memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan penjamin pelaksana emisi. 4. Evaluasi dari Bapepam. Bapepam akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. 5. Dengarkan opini terbuka. Dengar pendapat secara terbuka diikuti oleh Bapepam, emiten, serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. 6. Pasar perdana atau primary market. Setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua Bapepam mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana atau primary market. Saya akan membacakan materi tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing. Valuta asing yang biasa disingkat FALAS atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Forex atau Foreign Exchange, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Fungsi dan tujuan pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing. 1. Transfer daya beli. Fungsi utama dari pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari satu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. 2. Pemberian kredit. Perdagangan internasional dengan sebagian besar tergantung pada fasilitas kredit. Eksportir mungkin mendapatkan kredit pra-pengiriman dan pasca pengiriman. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. 3. Penyediaan fasilitas lindung nilai. Pasar valuta asing menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai. Hedging mengacu pada perlindungan resiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi nilai tukar.
Tujuan pasar falas sebagai transaksi pembayaran untuk mempertahankan daya beli agar dapat mengirimkan uang ke luar negeri, untuk memperoleh keuntungan, untuk pemeragaan risiko atau hedging, untuk mempermudah belanja. Pelaku pasar valuta asing. 1. Perusahaan multinasional. 2. Bank sentral. 3. Pedagang. 4. Broker. 5. Spekulan. 6. Pemerintah. Jenis-jenis pasar valuta asing. 1. Pasar spot. Pasar spot disebut juga dengan actual market atau physical market. Pasar spot memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, yaitu ketika valuta asing dijual secara tunai dengan menyerahkan segera. Biasanya dilakukan di bank dan money church. Terdapat 3 jenis transaksi pada pasar spot, yaitu cash, tomorrow, and spot. 2. Pasar forward. Pasar forward adalah transaksi jual beli suatu mata uang yang menyerahkannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Pada umumnya, pembayaran transaksi forward dilakukan pada hari kerja kedua setelah tanggal kontrak jatuh tempo. Perdagangan di pasar ini ditujukan bagi perusahaan agar dapat mengamankan perbedaan kurs atau hedging yang nilai kontraknya cukup tinggi. 3. Pasar currency option. Pada pasar currency option, pedagang falas dapat melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk membeli atau call option dan hak untuk menjual atau put option. Sejumlah falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal expiry tertentu. Opsi dapat dibeli atau dijual melalui sejumlah bursa, bank-bank komersial, dan perusahaan-perusahaan pialang. 4. Pasar currency future. Salah satu bentuk pasar falas yang digunakan untuk melindungi posisi valuta asing atau untuk menspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuasi kurs forward. Pada kontrak currency futures menerapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date tertentu di masa mendatang dan dilakukan dengan cara tatap muka di pasar bursa melalui broker atau pialang. Kesimpulan, pasar uang merupakan tempat diperdagangkannya dana atau surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Dana jangka pendek yang dimaksud di sini adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan dan individu selama periode 1 hari hingga 1 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Permintaan di pasar keuangan didorong oleh kebutuhan atau sifatnya untuk menghimpun berbagai dana jangka pendek secara cepat. Pada dasarnya, pasar modal tidak beda jauh dengan pasar tradisional, karena sama-sama terdapat penjual, pembeli, dan transaksi jual-beli. Penjual di pasar modal disebut emiten atau pihak yang membutuhkan dana, dan pembeli di pasar modal disebut investor atau pemodal yang memiliki kelebihan dana. Sedangkan pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Para pihak melayani penjual dan membeli valuta asing. Berdasarkan buku manajemen keuangan fundamental, pasar valuta asing terkoneksi secara global di mana pusat-pusat keuangan internasional saling terkoneksi, menggunakan teknologi komunikasi yang ada, hingga transaksi valuta asing pada skala internasional dapat dilakukan secara daring. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah dan perlu diperbaiki. Mohon maaf dan terima kasih.